Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Roh Kudus Penolong. Roh Kudus adalah penolong. Penolong yang menyertai kita, orang percaya, selama-lamanya. Sebab Ia ada bersama-sama kita, ada di dalam diri kita. Dalam Yohanes 14 ayat 16 jelas dikatakan demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong yang lain di sini yang dimaksud adalah Roh Kudus. Saudara, kalau kita berbicara tentang penolong, ini luas. Bisa menolong mengatasi masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah kesehatan, masalah hukum, dan sebagainya. Roh Kudus itu memiliki kuasa. Itulah sebabnya Ia bisa memberikan karunia-karunia, apakah itu karunia bernubuat, karunia tumpang tangan orang sakit sembuh, karunia mengusir setan, dan masih banyak lagi. Jadi, bukan tidak mungkin ketika kita berdoa minta kesembuhan, kita benar-benar bisa sembuh, kita benar-benar disembuhkan. Bukan tidak mungkin Roh Kudus memulihkan kehancuran rumah tangga kita, membuat pasangan hidup kita bertobat. Bukan tidak mungkin Roh Kudus memberikan hikmat kepada kita sehingga kita bisa keluar dari kesulitan hidup kita. Namun satu hal, saudara, apapun yang Roh Kudus lakukan pasti bertujuan untuk menyelamatkan kita, yaitu agar kita bisa dikembalikan ke rancangan Allah semula. Itulah tujuan akhir karya Roh Kudus. Jadi, kalau sampai kita disembuhkan dari sakit kita, keuangan kita dipulihkan, atau pasangan hidup kita bertobat, itu pasti agar kita semakin mengenal Tuhan, agar kita semakin mencintai Tuhan, sehingga kita kelak bisa diterima di kemah abadi. Tapi kalaupun penyakit kita belum sembuh atau bahkan tidak disembuhkan, keuangan kita juga semakin terpuruk, suami makin menjadi-jadi, persoalan menjadi semakin rumit, itu pun merupakan pertolongan. Walaupun di mata kita itu bukan suatu pertolongan, namun itu juga merupakan pertolongan di mana Roh Kudus sedang menolong kita, membela kita. Karakter kita sedang dibentuk supaya kita semakin sempurna di dalam iman, mengalami kedewasaan penuh, supaya kita semakin serupa Yesus, dan akhirnya kita bisa diterima di kerajaan surga nantinya.
Itulah sebenarnya yang dimaksud dalam Roma 8 ayat 28, di mana dikatakan Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Itulah sebabnya tidak semua orang bisa memahami akan hal ini. Hanya orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, yang hidup di dalam rencananya, yang bisa menyadari bahwa semua yang dialaminya yang tidak diharapkan itu merupakan pertolongan, pembelaan dari Tuhan. Jadi sebagai orang percaya, kita harus mengerti akan hal ini. Sebab Roh Kudus tidak bisa berkarya sendiri, Roh Kudus tidak bisa bekerja tanpa kita. Roh Kudus butuh kerjasama kita. Dalam hal ini, kita harus memiliki kerelaan. Kita harus rela hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah kenapa dalam Galatia 5 ayat 16 dikatakan hiduplah oleh Roh. Sedangkan dalam Galatia 5 ayat 18, ayat di bawahnya dikatakan, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Itulah sebabnya saudara, melalui kebenaran ini, mari kita sama-sama tidak hanya mengerti bahwa Roh Kudus itu penolong, tetapi juga mau bekerja sama dengan Dia, menyerahkan hidup kita tanpa batas dalam pimpinannya dengan menanggalkan dosa serta tidak menuruti segala keinginan dan hawa nafsu kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.